Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat menjalani hari. Apalagi ini bulan kemerdekaan ya. Dan gak lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 2024. Nah, hari ini nih keluarga Sip seperti biasa ya, di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip kita ketemu dalam ruang dengar Anda di program Beranda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, kali ini nih keluarga Sip kita udah bersama terhubung ya via telepon dengan narasumber kita, yaitu Kak Lenggo Geni Esos MM yang merupakan Kabid Bangca Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun kita berjarak sekarang ya, insya Allah hatinya masih tetap deket ya kayak. Iya, minta maaf sama Sip ya, banyak menunda-nunda schedule, tapi alhamdulillah hari ini bisa walaupun online ya. By phone ya. Oke, nggak masalah. Yang penting niat kita sampai hari ini ya kak ya. Amin, insya Allah. Amin. Nah, hari ini nih keluarga Sip ya, kita masih berhubungan dengan kemerdekaan ya kak ya. Kita hari ini bicarain tentang Bunda, sudahkah anak kita merdeka nih? Nah, ya ini emang pertanyaan yang sangat mengetuk hati bunda-bunda dan ayah-ayah semua tentang anaknya ya kak ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya konsepnya anak merdeka ini gimana sih sebenarnya kak? Oke, terima kasih Vika, terima kasih keluarga Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah memaknai kemerdekaan sudah 79 tahun insya Allah ya tahun ini ya. Iya. Tapi ironinya adalah di lapangan kita masih melihat kondisi anak-anak kita yang semakin hari dunianya nggak makin baik-baik aja nih, Fik. Iya, mana yang belakangan parah banget lagi gitu ya, kayak informasinya gitu. Dalam hal apapun ya, dalam hal fisik maupun mental. Yang fisik kita melihat bagaimana perlindungan konsumen terhadap anak-anak terkait makanan semisal. Iya. Itu kita ironi ya mendengarnya ya, sudah banyak anak yang cuci darah, kena diabetes gitu kan. Iya. Itu secara fisik. Belum lagi mengenai kita bicara pertumbuhan ya, angka stunting kita juga tinggi di Indonesia. Iya. Kita seperti ikut mati di lumbung padi ya, kita sebagai negara agraris tapi masih juga ada anak-anak yang kelaparan. Itu secara pertumbuhan, secara perkembangan juga kita lihat bagaimana dunia ini benar-benar tempat yang belum bisa dikatakan nyaman buat anak-anak. Masih banyak perilaku tawuran, masih banyak predator-predator anak di luar sana. Belum lagi secara perkembangan permasalahan di bidang pendidikan, di bidang tumbuh kembang seperti gangguan-gangguan pada anak tuh semakin banyak sih. Iya. Masalah terlambat bicara seperti itu. Jadi sebenarnya 79 tahun kita merdeka, jangan hanya memikirkan kemerdekaan yang sudah direbut oleh pejuang-pejuang kita dulu di tangan penjajahan kolonial. Tidak hanya seperti itu, tapi maknai juga bahwa kita sebagai orang tua juga harus memerdekakan anak kita. Bagaimanapun mereka juga harus mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan tempatnya. Oke. Mereka kan makhluk kecil ya, yang intinya tergantung kita orang dewasa, bagaimana mereka itu kita yang mengukir gitu. Itu ada ulama besar kita Imam Al-Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, dia bilang gini, ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgent. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara berharga, bersih dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran dan cenderung kepada ajaran yang diberikan kepada mereka. Jadi ibaratnya anak-anak ini belum dipahat nih. Ukirannya akan terbentuk seperti apa, ajarannya itu tergantung kita yang memberikan. Iya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang kan berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Banyak anak-anak kita terlantar kan. Yang kita lihat ya maksudnya
ini seharusnya sudah selesai gitu masalah ini. Kita mau menuju Indonesia emas kan. Iya. Kalau kayak gini katanya Indonesia cemas jadinya kan. Apakah kita bisa nyampe gitu ke 2045 dengan kondisi SDM kita betul-betul baik gitu. Iya, ditambah C depannya. Ya, jadinya kebetulan saya kan ini kan dalam perspektif Islam ya. Kebetulan saya juga mendalami juga metode Montessori. Iya. Jadi Montessori itu adalah salah satu metode pendidikan yang memang berkiblatnya sih dari luar, tapi bagi saya ada nilai-nilai Islam yang tercuri di dalamnya. Patut kita sekarang coba kita renungkan, coba kita aplikasikan lah gitu. Karena Imam Al-Ghazali sudah menyatakan itu jauh-jauh hari. Beliau kan lahirnya di tahun 400-an ya. Iya. Mario Montessori 1800-an. Jadi bagi saya lebih dulu Islam yang memahami ini sebenarnya gitu kan. Tapi kita coba dalam memahami kemerdekaan ini ya, kalau dari perspektif pendidikan ya. Iya. Kemerdekaan bagi anak itu ada dua unsur, Fik. Satu kebebasan, dua lingkungan. Iya. Jadi sebenarnya kebebasan dan lingkungan itu memang harus bersinergi gitu. Terkadang kita mikir gini, kebebasan buat anak tandanya kita nggak punya aturan dong, tandanya kita ngebebasin gitu aja dong anak-anak, nanti malah nggak ada ininya, nggak ada rulesnya gitu kan. Kalau kita bicara tumbuh kembang, kita bukan ngomongin kebebasan yang tanpa batasan, bukan seperti itu. Iya. Ketika kita bicara masalah tumbuh kembang, kebebasan yang diberikan kepada anak itu lebih kepada anak diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk bereksplorasi terhadap dirinya. Jadi kebebasan di sini juga dipengaruhi oleh salah satunya sikap orang dewasa, dan salah duanya adalah lingkungan. Jadi kebebasannya itu dilihat bagaimana kita orang dewasa memberikan lingkungan yang dipersiapkan buat anak. Jadi ada lingkungan yang dipersiapkan agar anak kita bisa mengeksplorasi tubuhnya, mengeksplorasi dirinya agar dia bisa menjadi individu yang mandiri. Nah, jadi ke arah sana gitu, Fik. Jadi ini memang butuh peran besar dari orang tua dan juga lingkungan. Nah, lingkungannya tentunya biar anak ini bisa mendapatkan kebebasan yang tentu kebebasan bertanggung jawab tadi gitu ya kayak. Betul. Yang tadinya dia melakukan sesuatu tidak bertujuan, kita arahkan untuk menjadi bertujuan. Dan itu caranya adalah berikan mereka kesempatan untuk mencoba gitu. Jadi kita punya prinsip seperti ini. Bantulah anak agar mereka bisa membantu dirinya sendiri. Seperti itu. Sebenarnya dalam Islam itu kan ada tuh, sekarang kan lagi ngetop tuh fitrah based education ya. Jadi pendidikan berbasis fitrah. Sebenarnya banyak versi, Fik. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 10. Sebenarnya tergantung karena Islam itu agama yang menyeluruh ya. Dia universal ya. Jadi segala aspek Islam itu ada gitu loh. Nah, tapi di sini saya mau membahas 4 aja karena keterbatasan waktu juga. Jadi ada 4 fitrah anak yang sebenarnya ini bagian dari hak mereka. Dan mereka harus menuntut kemerdekaan itu dari kita orang dewasa. Nah, ini butuh kepekaan kita untuk memfasilitasi anak-anak ini agar fitrahnya itu terpenuhi, Fik. Contohnya yang pertama ya, jadi saya jelasin dulu ya, fitrah itu apa yang jadi kejadian atau bawaan manusia sejak lahir. Jadi secara sistematik itu berhubungan dengan penciptaan atau bawaan. Sesuatu yang bagian dari potensi lah kalau dalam diri manusia. Nah, fitrah kita sebagai manusia tuh yang akan saya jelaskan di sini 4 dulu ya. Itu yang pertama adalah fitrah keimanan. Fitrah keimanan, Jadi sebenarnya kita lahir seperti kertas putih. Orang tuanya lah menjadikan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Iya. Dan kita sudah terlahir Muslim gitu. Dengan fitrah keimanan kita Muslim, hak anak adalah dia harus mengenal Tuhannya, masalah tauhidnya. Kita harus kenalkan dari kecil. Tidak bisa kita ujuk-ujuk berharap umur 7 tahun ketika kewajiban sholat sudah ditegakkan, kita langsung mengharapkan mereka bisa sholat sempurna. Mereka bisa langsung menjalankan kewajiban dengan disiplin, dengan taat. Tidak seperti itu konsepnya.
Kalau kita bicara kebebasan pada anak, kemerdekaan pada anak adalah beri anak kesempatan untuk mengenal Tuhannya lebih dekat sejak dini. Oke. Salah satu kemerdekaan anak yang tidak didapat pada umumnya ketika dia ingin mengenal Tuhannya adalah tidak adanya ruang-ruang bagi anak di tempat ibadah. Iya. Sangat relate. Itu salah satu kemerdekaan yang harus kita renggut sekarang untuk anak-anak kita. Ketika kita marah melihat anak di bawah 7 tahun sholat tidak sempurna, kita harus ingat bahwa kewajiban sholat memang tidak ada dalam diri mereka. Mereka dalam proses belajar. Iya. Jadi perlu kepandaian, perlu kepiawaian pengurus masjid bagaimana menciptakan lingkungan yang benar-betul nyaman buat anak-anak. Bukan jadi lingkungan yang menakutkan. Itu yang menjadi PR kita bersama sekarang. Jadi kalau kita bicara di sini kebebasan adalah jangan sampai ada tulisan di masjid mengatakan anak-anak tidak boleh masuk atau anak-anak silakan tunggu di luar. Kita bisa nggak menahan diri kita untuk khusyuk dengan ibadah kita tanpa memperhatikan sekeliling? Enggak pasti. Memang betul anak-anak tuh harus diajarkan adab. Betul sekali harus diajarkan adab di dalam masjid. Nah itu juga harus dipahami juga oleh orang tua. Orang tua juga harus membiasakan itu juga gitu. Harus berproses. Nah masalahnya terkadang di kita baru sekali membawa ke masjid. Terus anak-anak itu super exciting, saking excitingnya dia tidak bisa mengendalikan gerakan motoriknya, dia lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Disitulah kita orang tua langsung menyerah. Langsung kapok gitu ya kayak? Langsung kapok, bilangnya udahlah, jangan diajak lagi lah, rese gitu. Ibaratnya seperti itu kan? Iya. Nah, kemerdekaan ini harus kita pelajari lagi karena gini, ini kita tidak bicara anak ketika sekarang. Kita bicara pembiasaan dia ketika nanti dewasa. Oke. Bayangkan sih, kalau masjid tidak menjadi tempat yang aman, maka akan mana mereka nanti? Makanya sekarang saya kemarin dapat dari grup WA, titik-titik kumpul geng motor. Oke. Apakah harus mereka yang lebih ramah merekrut anak-anak kita dibanding masjid itu sendiri gitu? Harusnya masjid lebih ramah gitu ya kayak. Betul. Geng motor bisa dengan gerung-gerung motornya itu dengan seberisik itu tahan dia mengkader. Apakah kita tidak tahan dengan suara tangisan anak, suara teriakan anak hanya untuk mengkader mereka agar mereka menjadi jamaah masjid selanjutnya saat kita nggak ada? Apakah kita tidak siap dengan seperti itu? Lebih berisik suara apa saya pikir? Lebih berisik suara motor kah? Apa lebih berisik suara anak-anak? Kok mereka bisa tahan gitu? Tentunya suara motor lebih berisik daripada suara anak. Itu dia, lebih berisik, lebih berdebu, lebih berasap. Dan lebih ngangenin suara anak. Gitu. Sedangkan kita ber-AC, bertartumpuk gitu kan, nyaman lah sebenarnya. Coba kita menurunkan ego kita sebagai orang dewasa untuk mengharapkan yang hanya sudah siap beribadah, yang boleh beribadah hanyalah mereka yang sudah siap beribadah. Iya, oke. Coba turunkan ego kita. Mungkin butuh kreativitas sih. Mungkin harus ada pojok baca, mungkin harus ada sediakan permen-permen atau apalah itu gitu kan untuk menarik anak. Mungkin ada pengalihan-pengalihan yang bisa membuat mereka diam. Karena sekarang masjid-masjid itu sudah berinovasi sih saya lihat. Iya. Sudah berinovasi. Sudah ada malah yang sudah yang tempat tidur, boleh nginep sampai segitunya gitu. Dikasih makan 3 kali gitu kan ada ya di daerah Jawa. Iya. Jadi masalah fitrah keimanan ini kita harus sadar diri juga sebagai orang tua. Sudah sejauh mana kita menciptakan lingkungan yang betul-betul memfasilitasi anak untuk dia memupuk imannya dari kecil, mengenal Tuhannya, meyakini agamanya, dan mampu melakukan ibadahnya dengan kesadarannya. Bukan karena dia takut dimarahin orang tua. Oke, berarti untuk fitrah keimanan ini dibutuhkan pengenalan tauhid dari orang tua dan juga pemberian pengalaman religi dari orang tua dan sekitarnya juga berarti gitu ya Kak? Betul. Karena tadi unsurnya ada 2, kebebasan dan lingkungan. Jadi lingkungannya juga harus kondusif gitu. Jadi saya rasa tidak ada lagi alasan buat kita sekarang bilang sholat id. Kenapa saya udah 7 tahun nggak pergi sholat id? Kenapa? Karena saya kerjanya hamil melahirkan. Saya nggak mungkin bawa anak-anak kecil ke sholat id, takut ganggu. Itulah kenapa Rasulullah mencontohkan sholat id di lapangan. Biar bahkan orang lagi haid pun boleh datang mendengar khutbahnya. Iya.
tidak ada larangan. Karena itu tadi kita butuh ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang publik seperti itu, gitu loh. Karena hak anak juga untuk merasakan euforia merayakan hari raya dan mengenal nanti agamanya. Iya, nanti kalaupun anak-anak yang mungkin sekarang masih rewel atau apapun itu nanti bakalan kita kangenin juga ya kayak di masa depan gitu. Betul, itu masa yang sebentar kok. Iya. Nggak akan lama masa itu kok. Sebentar. Seperti kita menanam ya, hasilnya nanti, panennya masih nanti. Yang butuh tuh sekarang cuma ikhlas dan sabar aja. Iya. Seperti kita menanam kan, kadang-kadang kurang pupuk, kita tambah pupuk, kurang air, kita tambah air, gitu kan. Bisa dia tumbuh dengan sendirinya gitu. Terlalu panas, kita pindahin potnya ke tempat yang teduh. Terlalu banyak air, kita coba pindahkan ke tempat yang kering. Terlalu lembab, kayak gitulah. Jadi maksudnya kalau kita mau bicara tentang kemerdekaan pada anak, pertama kita perhatian dulu fitrah keimanan dia. Jadi jangan sampai seperti ini, jangan sampai keluar kata-kata, saya udah nggak sanggup dididik agama anak saya. Solusi yang paling pamungkas adalah saya akan masukin pesantren. Pesantren jangan jadikan tempat untuk ngelondri gitu. Ya, kayaknya baru semalam Vika baca thread yang juga seperti ini deh gitu. Ini banyak orang tua yang membuat sekolah atau guru menjadi bengkel untuk anaknya yang mungkin rusak gitu. Ya, betul. Itu dia, makanya yang kita khawatirkan seperti itu gitu loh. Padahal anak yang kita ingin anak-anak ketika masuk pesantren itu bukan semata-mata karena dia rusak dan kita mau perbaiki di pesantren, bukan. Anak-anak yang masuk pesantren sebisa mungkin adalah anak-anak yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah harus lebih mandiri, dia tahu mana benar mana salah, dia bisa problem solving. Iya. Dia tahu kepada siapa dia harus bercerita ketika dia dizolimi. Jadi tidak akan terjadi ketika di boarding school itu ada predator bisa berjamaah korbannya. Seharusnya tidak, itu tidak terjadi seharusnya. Kalau anak-anak itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah dengan diri sendiri itu kita sudah yakin ini anak emang betul-betul bisa dilepas gitu. Ketika kita melepas burung keluar sangkar, jadi sudah benar-benar siap. Ibaratnya tangki cintanya itu udah penuh gitu ya Kak ya? Betul. Tangki cintanya udah penuh dan dia sebagai orang yang gini, jangan sampai kita merasa bahwa anak tidak membawa luka tiap keluar rumah. Belum tentu. Ketika anak keluar rumah dia masih ada luka, tugas kita orang tua adalah menyembuhkan lukanya dulu. Selesaikan, kita juga harus selesai sebagai orang tua. Kita harus selesai dengan diri kita juga gitu, sebagai orang tua. Tidak hanya anaknya aja. Harus dua belah pihak. Makanya ketika kita ngomongin fitrah keimanan, ketika ada orang tua punya itikat baik memasukkan anak ke sekolah Islam atau ke pesantren atau apapun itu namanya, dalam rangka memperbaiki akidah anak, yang pertama harus diperbaiki akidahnya adalah orang tuanya juga. Jadi sama-sama pulih. Anak dipulihkan, orang tua dipulihkan gitu. Tapi kalau memasukkan anak satu pihak saja, tapi orang tuanya tidak berusaha memulihkan diri, tidak berusaha untuk memperbaiki diri, ya hasilnya nggak akan sesempurna anak dan orang tua dan anak yang satu frekuensi tadi. Sama aja bohong gitu ya kayak. Sama-sama lillah gitu. Jadi seperti itu sih. Itu baru satu lapis, kita ada 4 sih, masih cukup nggak waktunya? Masih, tapi nanti kita lanjut di segmen selanjutnya aja biar keluarga sih pada penasaran nih Kak. Oke. Nah, keluarga sip itu dia tadi dulu ya, mengenai konsepsi kemerdekaan dan juga fitrah anak gitu. Jadi setiap anak yang merdeka itu setiap anak itu memang merdeka dan juga punya fitrahnya masing-masing. Yaitu yang pertama tadi adalah fitrah keimanan, di mana setiap anak yang dilahirkan itu tergantung dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, tentu anaknya bakal jadi Muslim. Kalau orang tuanya Nasrani dan lain-lain, itu bakal jadi sesuai dengan apa yang inginkan oleh orang tuanya, dan orang tua bakal harus berkewajiban untuk memberikan pengenalan dan juga pengalaman religi kepada anaknya biar jadi anak yang paham dengan agamanya dan juga sesuai dengan fitrah keimanannya. Nah, keluarga sip, nanti kita bakal balik di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita udah di segmen kedua dari program Beranda Perempuan hari ini, edisi Senin 12 Agustus 2024. Dan masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila. Dan kita masih terhubung nih ya, via telepon dengan Kak Lenggo Geni SSMM yang merupakan Kabid Bangca Salimah Kota Padang. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang kemerdekaan anak dan juga fitrah anak. Itu baru satu nih yang dijelasin sama Kak Lenggo. Nah, sekarang kita tagih lagi ya sisanya. Ada 3 lagi nih. Silakan Kak Lenggo. Oke, Vika, terima kasih. Jadi tadi kita udah bahas kemerdekaan dari perspektif fitrah ya. Pertama fitrah keimanan. Yang kedua kita mau bahas sekarang fitrah bakat. Nah, jadi kita harus sadari anak kita, walaupun dari produk yang sama, pabrik yang sama, dia nggak template semua. Dia tetap outputnya beda-beda gitu loh. Jadi jangan sampai kita menganggap anak-anak kita adalah miniatur kita. Iya. Miniatur orang dewasa, bukan. Mereka sudah membawa fitrahnya masing-masing. Allah sudah memberikan mereka bakat masing-masing juga, Fit. Iya. Jadi jangan sampai kita punya obsesi gini. Sekarang lagi tren, dan saya berharap orang tua tidak terlalu euforia terhadap tren ini, karena bagi saya ini sesuatu bentuk parenting yang terburu-buru. Contohnya apa? Kecil-kecil sudah menghafal anatomi tubuh. Oke. Oke ya, berarti itu sudah bisa menghafal turunan rumus sin cos tangen, itu belum perlu. Itu Masya Allah sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan insecure lihat anak-anak seperti itu. Bisa jadi itu bentukan karena orang tuanya memang di bidang situ. Tidak mungkin dong. Misalnya saya anak IPS nih, tiba-tiba saya ajarin anak saya unsur kimia. Pasti ada peran orang tua di situ gitu. Tapi yang kita harus ingat adalah kalau memang anaknya berbakat, silahkan. Tapi tidak perlu juga parenting yang terburu-buru, tidak perlu. Sesuai dengan fitrahnya aja, gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang bakat, tugas kita adalah seperti ini. Kita ada biarkan anak mencoba segala sesuatu selama itu syar'i ya. Ini jangan sampai saya disalahpahamkan, nanti saya mengajarkan kebebasan yang tanpa batas gitu ya. Selagi anak itu merasa mampu melakukan sesuatu, dan dia ingin mencoba, cukup kita inikan aja, kita kasih dia kesempatan gitu. Contoh sederhana gini lah, simpelnya gini, Vika dengar nggak kemarin yang kita emas dapat di bidang di kejuaraan apa? Ada di panjat tebing sama weightlifting. Terus dapat perunggu juga di badminton. Bulu tangkis ya. Fik, kebayang nggak Fik, yang panjat tebing itu kecilnya kayak apa tuh anak? Jangan-jangan tukang manjat-manjat kan? Kayaknya jendela-jendelanya atau semua udah dipanjatin semua gitu kan, ya? Nah, saya yang bikin saya terharu ya, saya fokus sama yang 2 ya, yang panjat tebing sama angkat besi ya. Iya. Saya kok salutnya adalah betapa ibunya mensupport gitu loh, Fik. Iya, Masya Allah sekali. Ada video tayangan orang tuanya excited sekali nontonnya gitu. Betul, yang angkat besi malah orang tua sampai datang ke lokasi ya. Kalau yang ini kan mendoakan dari jauh. Saya membayangkan tidak ada kekhawatiran sedikit pun tentang anak saya mau panjat tebing nanti gede mau jadi apa gitu. Iya. Anak saya mau panjat tebing emang bisa ngidupin anak istri seperti itu. Anak saya angkat besi, masa sih angkat besi emang nggak ada olahraga yang lebih elit lagi dibanding angkat besi, tenis kayak gitu kan. Basket ya itu, masa angkat besi, nggak ada kekhawatiran di dunia. Mungkin kita nggak tahu ya prosesnya seperti apa, tapi itulah fitrah bakat. Itulah fitrah bakat. Kalau kita kasih kebebasan pada anak, kesempatan pada anak untuk mencoba mengasah bakatnya secara sadar ya dan bertujuan, itu bisa meledak tuh suatu saat nanti. Akan menjadi pribadi yang unggul gitu loh mereka. Itu kan potensi yang udah ada dari dalam. Makanya kalau di luar negeri itu MasterChef. Dari anak-anak kan? Ada MasterChef Kids-nya ya. Iya, MasterChef-nya dari anak-anak kan. Pertanyaan saya, pernah nggak orang tua di sini anak baru masuk dapur mau ikut-ikutan, terus tiba-tiba keluar aja, keluar. Mama lagi masak. Banyak. Pernah nggak kita di fase itu? Kita nggak ngasih dia fitrah dia untuk mencoba. Untuk melakukan sesuatu yang orang dewasa lakukan, kayaknya seru deh. Iya. Kita sudah memangkas kemerdekaan mereka loh. Kayak perkara masak, kita lebih seneng anak kita nonton TV ketika kita masak di dapur. Nanti pas gedenya anaknya males masak.
Emaknya mete-mete. Nah itu dia, lucunya nanti gini sih, ketika anak kita udah besar, kita ada keluh kesah, udah tahu ibunya sibuk di dapur bukannya bantuin, enggak. Kemarin waktu kecil diajarin nggak? Iya. Ya kalau dari kecil kan repot, yang ada masuk 1 jam jadi 3 jam. Ya betul, emang begitu. Emang begitu rumusnya, nggak ada yang namanya dibantuin anak kecil masak jadi beres, malah jadi berantakan. Semua piring keluar, sampah di mana-mana. Tapi kita lupa, rumah adalah tempat ternyaman anak, itu laboratoriumnya anak. Tempat ternyaman anak untuk mengekspresikan dirinya. Selagi kita di rumah banyak larangan, bayangkan kemana dia akan mengekspresikan dirinya. Jangan kaget kalau sekarang anak lebih betah di luar rumah daripada dalam rumah. Karena dalam rumah itu mencekam, kebanyakan rules, kebanyakan aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Itu yang dimaksud kebebasan, Fik. Jadi biarkan aja. Jadi saya sering sekali, berulang-ulang saya ngomong di acara-acara kajian atau parenting. Jika kita bertamu ke rumah orang yang anaknya masih kecil, biasakan 2 hal. Datang dalam keadaan buta, pulang dalam keadaan bisu. Nah, gimana kalau ini orang yang punya anak kecil yang pergi bertamu? Rumahnya. Maksudnya orang yang punya anak kecil dia pergi bertamu ke orang lain gitu, Kak? Orang bertamu ke rumah orang yang punya anak kecil. Kalau kita bertamu nih, saya bertamu kan maksudnya udah gede semua nih. Saya bertamu, kata Vika pasti punya anak batita lah. Saya bertamu ke rumah Vika gitu. Terus saya menemukan rumah Vika berantakan. Saya 2 hal harus saya lakukan. Saya datang keadaan buta dan pulang dalam keadaan bisu. Karena kenapa? Itulah kemerdekaan anak. Rumah dia itulah kemerdekaan dia. Karena fase itu juga tidak akan lama. Fase itu akan sebentar. Ketika anak-anak sudah besar pun dia sudah selesai. Mungkin dia lagi mau coba susun-susun bantal di tengah rumah, jadi menara tinggi. Nyusun sepatu orang tuanya yang di luar rumah, dia susun kayak kereta api di dalam rumah. Sepatu kan kotor ya, harusnya kan di luar rumah nih. Dia masukin ke dalam jadi kereta-keretaan gitu kan. Nah itu maksud saya kemerdekaan. Biarkan aja dia mencoba, biarkan anak itu mencoba, dan anak itu punya rahasia, Fik. Ketika dia melakukan itu di kepalanya, isi kepalanya itu nggak boleh kita interupsi. Ngapain sih, Dek? Nggak suka dia. Itu saya baru tahu juga rahasia, saya pernah baca bukunya. Jadi biarkan anak-anak itu keep the secret gitu. Itu nanti jadi apa tuh ada di dalam benak dia semua gitu. Nah, jangan kita baru aja anak baru naruh sepatu ke dalam. Mau dibawa lagi di sepatu ke dalam, kotor, keluar kotor gitu. Kita gitu kan? Ya nggak sih? Iya banget. Bener lagi gitu kan. Baru aja dia turunin bantal, mau dibantingin juga kasur mama. Udah tahu mama tadi beresinnya susah. Kita ke diri kita mengkomplainkan sesuatu karena ego kita yang nggak mau capek, kita nggak mau repot. Itu permasalahan terbesarnya. Jadi kebebasan bakat di sini adalah ya sudah gitulah, maksudnya itu ada fase-fase di mana mereka ingin eksplorasi, mereka ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Mereka ingin punya jawaban atas pertanyaan, kira-kira nih kalau ini disusun bantal ini sampai setinggi apa dia bisa bertahan, di bantal keberapa dia akan rubuh. Dia lagi eksperimen fisika gitu. Walaupun mereka belum mengenal fisika itu sendiri gitu ya. Belum. Makanya kalau kata orang nggak usah belajar ilmu ini, nggak butuh dalam kehidupan. Jangan salah. Dari kita kecil pun kita sudah belajar geometri, kita udah belajar bentuk kan, udah belajar jumlahan sederhana, udah belajar pembagian sederhana. Jadi kita punya pisang satu mau dibagi sama adik kita, gimana caranya biar jadi 1/2 gitu kan? Itu kan pecahan kan? Nah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya? Kenapa? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Mana lebih besar, mana yang lebih kecil? Kita belajar komparasi bentuk gitu kan. Jadi fitrah bakat tuh seperti itu, Fik. Jadi kita emang jangan sampai gini, demi memuaskan mulut orang lain, demi memuaskan mata orang lain, rumah kita rapi jali. Sampai kita bisa susun-susun pajangan-pajangan kecil, tapi anak kita terpenjara. Anak kita nggak boleh bergerak, anak kita disuruh diem. Anak kita nggak boleh senggol sana senggol sini, nggak bisa berlari-lari. Wajar nggak, Fik, kalau jam 2 malam, jam 3 malam keluar pakai motor bawa ladiang? Ya wajar sih, soalnya nggak dibebaskan dari rumah gitu kan ya. Betul, rumah itu bukan buat dia, rumah itu buat orang tuanya dan memuaskan mata orang lain. Itu masalahnya. Itu yang rumah bukan lagi rumah gitu ya. Ya
itu hanya house, bukan home buat mereka. Gitu. Jadi hanya bangunan fisik aja. Kapan butuh aja pulang, kalau lapar pulang. Tapi pergi lagi main. Kalau ngantuk pulang karena ada tempat tidur. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya, Fik, ada namanya fitrah perkembangan. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang tua memahami ada fase-fase gitu loh. Ada fase-fase di diri anak yang mungkin dinamikanya beda-beda. Kalau dalam Islam kan ada 0 sampai 7 tahun ya, kalau dari versinya Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an. Jadi 0 sampai 7, 7 14, 14 21 dan juga ada juga fase-fase kayak Erik Erikson kalau di psikologi atau Denver atau juga ada juga Maria Montessori juga punya gitu ya, yang dinamakan Four Plans Development. Nah, itu kita nggak usah repot-repot nyarinya di mana. Ada kok di KIA, buku pink gitu tuh yang dari Puskesmas. Kadang nggak dibaca ya Kak. Cuman dicek chartnya aja atau perkembangannya aja gitu. Iya, ada chartnya, lebih lengkap di sana. Jadi kita juga pahami juga fitrah perkembangan dia. Jangan tadi yang saya bilang, jangan dibolak-balik gitu loh. Berharap anak mandiri, tapi mandiriannya nggak kita ajarkan di fase-fase dia ketika dia otaknya menyerap seperti spons. Usia anak menyerap seperti spons itu 0 sampai 6 tahun. Kita kemarin dia udah bangun tidur bisa beresin kamarnya sendiri. Tapi di fase 0 sampai 6 tahun masih bibinya yang beresin. Iya. Jadinya nggak make sense gitu ya. Nggak bakalan masuk ya. Gimana? Jadi nggak bakalan sesuai sama cita-citanya gitu ya. Betul, karena di fase perkembangan itu segala sesuatu tuh harus berprosesnya dari kecil semuanya. Anak harus punya pengalaman gerak dari kecil. Bukan tiba-tiba anak tidak semua kita ambil alih tugas dia dengan pikiran masih anak-anak, nggak akan bisa dia masih anak-anak tuh aja kita sudah menutup kemerdekaan dia tuh seperti itu, dan meremehkan sepertinya kayak meremehkan. Kita sudah tidak memberikan kesempatan mereka untuk menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas. Jadi kita bilang kan masih kecil, masih anak-anak. Oke, benar, memang dia lipat selimutnya tidak akan sempurna. Tapi dengan percobaan kesekian kali dia akan bagus dengan sendirinya. Dan ketika dia memasuki usia yang lebih besar, dia sudah lihai. Tapi sayangnya ketika dia masih baru masa fase mencoba, kita banyak interupsi, banyak koreksi. Percaya diri nggak anak jadinya? Kan enggak. Iya, jadi di situ letak tidak merdekanya mereka gitu. Perkembangan mereka pun kita tidak yakin dengan fase perkembangan, padahal ada fase-fase di mana anak itu mulai belajar gitu. Jadi memang kalau kita tarik garisnya, kalau misalnya anak yang tidak merdeka ini melahirkan anak-anak yang kebanyakan insecure gitu ya kayak? Betul sih. Nah, ini yang fitrah berikutnya nih. Jadi ada namanya fitrah individu dan sosial. Akhirnya kita menyadari bahwa kita sering juga meremehkan, tadi kata-kata meremehkan ketemu tuh pas. Kita meremehkan juga fitrah individu dan sosial anak. Kita tidak pernah memandang dia sebagai manusia yang utuh gitu loh, ke anak-anak ini. Kenapa? Dan kita juga tidak memahami bahwa untuk dia ada di lingkungan sosial, untuk dia bisa berperilaku adaptif, dia butuh proses gitu. Nah, ketika dia sebagai individu dan sosial ini, kesalahan lagi kita sebagai orang tua adalah kita tidak memerdekakan dia untuk menyatakan perasaannya di rumah. Contoh gini, anak ketika di lingkungan sosial yang baru, pastilah dia kan masih adaptasi ya, tidak cocok dengan pertemanannya, tidak suka dengan lingkungannya. Satu-satunya yang anak bawa ketika pulang adalah pasti keluh kesah. Nah, kita harus menghargai dia sebagai individu yang punya perasaan gitu loh. Sangat tidak bijak kita selalu menganggap anak yang baik adalah anak yang sangat mudah untuk melupakan masalahnya atau memaafkan masalahnya, sehingga kita tidak pro sama perasaan dia. Gini contohnya, Fik. Saya gini, anak pulang nih, kok cemberut, sebel katanya. Sebel sama siapa? Iya, tadi ada temanku pinjem pensil nggak dibalikin, malah hilang sama dia. Kita nggak bisa loh ngomong kayak gini. Udah ikhlasin aja, pelit amat sih pensil doang. Kita nggak lagi mikirin perasaan dia gitu loh. Seharusnya kalau anak yang merdeka di rumah adalah sampai emosi dia keluarin aja, biarin aja. Kita notice, sebel ya deh. Iya sebel.
kecewa banget kali kamu ya pasti ya, pensilnya hilang. Iya mama, pensil kesayangan lagi. Aku kan belinya pakai uang tabungan. Kita harus tahu dulu gitu loh, historinya apa yang bikin dia sebel. Iya, iya. Sebel itu bukan perilaku negatif yang udahlah belajar ikhlas. Jadi orang tuh harus sabar, nggak gitu. Nah yang kita sayangkan sih kalau anak tidak terbiasa tidak diberikan wadah untuk buang sampah emosinya di rumah, kemana dia curhat? Ke tempat lain. Iya, itu bahaya. Jangan sampai geng dia di luar, geng yang negatif, yang membawa dia pada pergaulan bebas, itu lebih di pendengar yang baik dibanding orang tuanya. Iya. Jadi kita harus menghargai juga dia sebagai hak individu dan hak dia sebagai makhluk sosial. Boleh kok dia masih dalam fase adaptasi, belum bisa langsung nyaman gitu kan. Jangan juga kita menuntut kamu berteman dong, orang minder banget. Hargai perasaan dia, itu hak dia sebagai individu. Dia bukan tipikal orang yang memang senang punya banyak teman, tapi sedikit tapi berkualitas, itu hak dia. Oke, jadi dia merdeka dengan cara dia gitu. Kita nggak bisa menuntut mereka gitu ya kayak. Jangan. Jadi sekarang ada fenomena full time child fit di luar negeri. Iya. Jadi dia agak capek dari kecil dituntut sampai dia kuliah. Pokoknya jadi orang yang berprestasi, pinter, segala rupa sesuai dengan versi orang tua. Ketika tamat dia bilang apa? Udah selesai kan? Saya mau jadi full time child. Kerjanya cuma tidur makan di rumah. Itu terjadi di Cina. Digaji orang tuanya ya. Lagi heboh. Jadi kita nggak menghargai dia gitu loh. Dia punya perasaan, mungkin selama dia kita push ya, udah over the limit, tapi kita nggak peduli. Kita masih juga berharap dia memahami. Kita suruh dia memahami situasi, tapi kita nggak memahami diri dia gitu kan, kasihan ya. Iya. Jadi siapa lagi yang bisa mengerti anak ini kalau bukan orang tuanya sendiri gitu ya? Betul. Makanya kalau kayak penggiat parenting kayak Ajo Benri, sama semua lah anak Ataki, siapapun lah itu, sama misalnya kayak Simi Firdausi lah, siapapun lah, selalu bilang kan, yang bikin anak bahagia itu pertama adalah bahagia, ibunya juga harus bahagia. Ibunya jangan jadi pribadi yang banyak nuntut juga. Yang bikin ibu juga nggak banyak nuntut siapa lagi? Suaminya. Bapaknya juga harus berperan. Jadi ibu juga merasa nggak lagi di target. Dipaksa sama lingkungan harus membentuk anak seperti apa. Bapaknya juga harus berperan, semua harus berperan. Oke. Jadi ini memang tanggung jawabnya kerja sama berdua gitu ya, kayak suami dan juga istri. Betul, jadinya ilmu parenting walaupun di sini judulnya bunda, tapi sebenarnya ini kan karena beranda perempuan ya. Sebenarnya yang paling penting itu ayah juga ada berperan di sini. Sebenarnya gini, yang bikin tangki cinta anak itu penuh, karena diisi sama ibunya. Tapi ibu bisa ngisi kalau tangki cinta ibu itu udah meluap-luap gitu loh. Lebih. Itu yang selesai dengan diri dia. Nah kalau tangki cinta ibunya aja kosong, karena bapaknya juga jarang ngisi, nggak saling mengisi lah mereka berdua. Apa yang mau dikasih ke anak? Sering kerontang kan, istilahnya kan gitu. Nah jadi fitrah-fitrah ini mesti dipahami betul, karena kenapa? Jangan sampai kita tanpa sadar dan tanpa ilmu ya, kita selama ini adalah orang yang banyak menuntut anak gitu. Jadi saya kemarin dapat cerita lucu nih, semuanya waktunya cukup sebelum penutup ya. Jadi ada kisah dari orang tua murid saya, ada anak yang dari kecil sudah diajarkan bilingual, yang pada akhirnya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris ngomongnya. Bahasa Indonesia jadi hilang lama-lama karena bahasa Inggrisnya kuat. Dan lucunya sekarang orang tuanya terkendala dengan anaknya tidak bisa curhat dengan ibunya karena ibunya nggak ngerti. Ibunya yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, sampai katanya harus mendatangkan guru bahasa Inggris untuk menerjemahkan anaknya ngomong apa sih. Nggak bisa pakai Google Translate aja kan? Iya makanya jangan sampai itu tadi, dia bukan miniatur kita yang kita ya gitu. Imam Al-Ghazali bilang itu kita yang ukir, kita yang mahat, hasilnya itu juga sesuai dengan yang kita mau. Tapi jangan sampai mengacaukan fitrahnya gitu. Oke, jadi pemahaman tentang fitrah anak ini memang harus dimiliki oleh orang tuanya sendiri dulu ya kayak sebelum orang tua itu bisa membesarkan anaknya. Betul. Itu karena sekarang lagi istilahnya lagi ngetop kan, orang tua harus selesai dengan dirinya sendiri, anak pun juga harus selesai dengan sendiri-sendiri. Jadi kita saling menghargai hak dan kewajiban kita. Oke.
gitu. Jadi saya seperti itu gitu. Nah, itu sebagai penutup Fik ya. Kenapa kita sebagai orang dewasa harus menyiapkan lingkungan buat anak? Apa manfaat dari lingkungan yang dipersiapkan? Pertama, kalau kita sudah menyiapkan lingkungan untuk anak, itu akan membantu anak menghilangkan rasa takut terhadap lingkungannya. Jadi kita memampukan anak untuk terkoneksi dengan lingkungannya. Jadi anak tuh nggak merasa takut dia mendapat perlakuan buruk, pelecehan. Dia nggak merasa takut untuk menyatakan, saya nggak suka diginiin, ini kamu jahat. Kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke orang tua, orang ini jahat loh. Iya. Orang ini nggak bener loh. Jangan sampai ada relasi kuasa seakan-akan kita terbiasa di rumah. Mama selalu benar, papa selalu benar. Apa yang mama dan papa lakukan, kamu nggak boleh ngebantah. Dan akhirnya itu dibawa keluar. Ketika dia diperlakukan buruk dengan orang dewasa, karena dapat doktrin dari rumah bahwa orang dewasa itu selalu benar, dia nggak berdaya. Oh, ini tuh benar ya. Dan lebih fatal lagi, MLM. Dia merasa digitukan benar, dia gituin lagi ke adik kelasnya. Jadi ngebawa generasi selanjutnya, dan itu bakalan jadi rantai yang terus berkesinambungan gitu ya kayak. Kayak bullying. Orang itu kan karena nggak berani speak up. Dia akhirnya pasrah, tapi akhirnya dia jadi pembuli juga gitu. Iya. Itu yang bahaya. Jadi ajarkan anak terkoneksi dengan lingkungannya tanpa rasa takut. Jadi ketika dia dalam kondisi dizolimin, disakiti, dirugikan, mereka berani speak up gitu. Karena mereka rasa ketika ngadu ke orang tua mau mendengarkan. Orang tua mau jadi tempat sampah emosi dia. Saya nggak suka diginin, itu saya marah. Minimal kan saya pengen ada edukasi ini, biar anak-anak tuh tidak segitu mudahnya ini. Mungkin kan ada ancaman kata dia gitu. Oke, ada ancaman. Kenapa masih keluar dengan tutup mulut? Itu saya sayangkan gitu loh. Kenapa nggak speak up gitu kan? Sehingga korban nggak banyak berjatuhan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, manfaat kedua adalah memberdayakan modalitas dalam diri anak agar dia mampu melakukan tugas orang dewasa. Jadi jangan khawatir. Deg-degan sih lihat anak kita nuangin minum dari teko ke gelas, deg-degan, takut tumpah sih. Tapi nggak apa-apa, karena dengan kita memfasilitasi mereka seperti itu, mereka jadi tahu gerakan yang bertujuan gitu lah. Mereka nggak clumsy, mereka nggak kikuk ketika melakukannya. Mungkin kita memindahkan susu dari karton ke gelas gitu kan, kita deg-degan ya, takut tumpah, cukup awasin aja. Jadi tugas orang dewasa adalah memfasilitasi mereka agar kegiatannya bertujuan. Itu aja sih, kita memberdayakan modalitas dia aja. Misalnya dia numpahin air, tiba-tiba dia ngambil tongkat pel, jangan diinterupsi. Ini biar dia bangun aja. Nanti kepleset. Enggak, kita cukup mengawasi aja. Nanti kalau misalnya memang belum sempurna, nanti kita bantu finishingnya. Kita ngikutin. Ya ini mama bantu ya. Kayak gitu. Jadi kita tetap menghargai hasil dia gitu. Kita tidak meremehkan hasil yang sudah dia capai. Yang ketiga juga memberikan kebebasan penuh agar mereka mencoba segala sesuatu tanpa melakukan interupsi tadi. Jadi jangan sampai kita mulut kita juga bawel gitu. Baru juga pegang ini, jangan taruh lagi. Atau aku sekarang kayak gitu, jangan seperti itu. Jadi biarkan aja, itu langsung untuk kemerdekaan dia. Selagi dua ya, syaratnya tidak melukai atau menyakiti diri sendiri dan tidak melukai atau menyakiti orang lain. Kalau emang udah sampai bawa pisau, nah itu nggak boleh ya. Sampai mendorong teman sekencang mungkin ya tidak ada terlalu atau bisa dibatasi gitu. Tapi makanya ajarkan anak untuk terus mencoba bagaimana dia berperilaku di ruang sosial dan dia terampil. Dia keluar rumah dia kayak berkurang kandang dan nggak ngerti cara bersikapnya, itu bahaya juga gitu. Terus berikutnya mungkin catatan dari orang dewasa adalah dia membiasakan anak bekerja dengan tidak sempurna ya. Karena mereka kan harus coba kok sampai sempurna. Permasalahannya kalau mereka tidak sempurna, kita banyak mengoreksi dan akhirnya mereka belum ya. Iya. Dia terbaca otaknya, dia nggak punya ide lagi gimana cara yang benar, karena dia nggak dikasih kesempatan gitu. Dan yang terakhir, kegiatan yang mungkin dan mengenal anak aktif bergerak itu akan membuat mereka secara fisik dan psikis. Nah, jadi kebebasan kita ini adalah dari anak itu mau bergerak, sehingga dia bergerak itu rasa percaya dirinya muncul, itu pengaruh pada psikis dia, dan fisiknya pun sehat sih, karena koordinasi otot dan sebagainya semua bekerja gitu. Berarti kalau kebebasan yang diberikan ini agar membuat mereka juga aman secara fisik dan juga psikis gitu ya kayak? Iya, maksimalasi dari itu juga gitu. Oke. Itu sih insya Allah.
pasangannya hari ini. Dan kita ngobrol-ngobrol begini udah nggak terasa udah jam 11 aja ini. Nggak terasa ya, obrolan kita udah 1 jam penuh nih kita ngobrolin tentang kemerdekaan anak. Tentu memang kita dalam bulan kemerdekaan ini nggak cuman sekedar merayakan bentuk-bentuk fisik ataupun bentuk-bentuk yang bisa terlihat secara nyata. Mungkin merayakan setiap pencapaian-pencapaian yang ada di diri kita ataupun di lingkungan kita ataupun dalam negeri kita ini gitu ya. Tetapi juga kita harus memperhatikan kemerdekaan anak-anak karena nanti anak-anak juga ya Kak ya yang bakal jadi penerus dari tongkat estafet ini gitu. Oke, nah keluarga sip itu dia ya obrolan kita mengenai kemerdekaan anak nih ya Bunda, apakah anak kita sudah merdeka? Nah semoga ya setelah kita dengarkan, kita simak tadi nih bahasan kita hari ini, semoga keluarga sip semua nih di rumah bisa nge-cross check gitu ya, apakah sudah menjadi orang tua yang memerdekakan anaknya, atau mungkin bagi keluarga sip yang masih single atau belum punya momongan gitu ya, udah bisa nih langsung mempersiapkan list-list apa aja yang bisa dilakukan kepada anaknya nanti biar menjadi anak yang merdeka gitu nih keluarga sip. Dan keluarga sip, nggak terasa ya sudah 1 jam lamanya kita ngobrol di Beranda Perempuan edisi Senin 12 Agustus 2024. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi mendapatkan banyak ibroh gitu ya, mendapatkan banyak inspirasi buat kita semua. Dan untuk keluarga sip nih yang ketinggalan obrolan kita dari tadi, bisa banget untuk mengikuti atau nonton nanti di YouTube kita di Sip Media, dan bisa banget untuk di like, komen, dan juga subscribe nanti. Nah keluarga sip, kita insya Allah bakal ketemu lagi di minggu depan di Beranda Perempuan edisi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP. Karena Beranda Perempuan merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Dan untuk itu keluarga Sip, kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.